Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafiatul Istiqomah akan mempresentasikan tentang tujuan pendidikan Islam. Yang pertama yaitu kedudukan tujuan pendidikan Islam. Tujuan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam proses pendidikan. Tujuan itu menentukan kemana arah pendidikan itu dilakukan. Tujuan pendidikan dijadikan sebagai pedoman bagaimana pendidikan harus dilakukan dan hasil apa yang nantinya akan diraih dari proses pendidikan tersebut. Sehingga tanpa adanya tujuan, maka proses pendidikan tidak akan berjalan dengan sempurna. Lalu yang kedua yaitu al-ghurdu al-fardi dan al-ghurdu al-ijtimai. Di dalam tujuan pendidikan Islam itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama tujuan khusus atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan al-ghurdu al-fardi. Tujuan khusus dalam pendidikan Islam itu diantaranya yang pertama yaitu pembinaan individu dan negara yang beriman kepada Tuhannya. Negara di sini yang dimaksud adalah seluruh masyarakat. Lalu yang kedua, pembinaan pribadi muslim yang berpegang teguh pada ajaran-ajaran agama dan juga berakhlak mulia. Lalu yang ketiga, pembinaan warga negara yang sehat, kuat, serta memiliki ilmu dan pengetahuan. Lalu tujuan yang kedua yaitu tujuan umum atau al-ghurdu al-ijtimai. Di antaranya yaitu yang pertama, membina masyarakat Islam yang sehat. Lalu yang kedua, mencapai kebangkitan ilmiah, kebudayaan, dan kesenian dalam negeri. Tujuan yang kedua ini bisa dicapai melalui dari tujuan khusus tadi, yaitu pembinaan warga negara yang memiliki ilmu dan pengetahuan. Dengan warga negara yang memiliki ilmu dan pengetahuan, maka kebangkitan ilmiah ini akan bisa terjadi. Lalu yang ketiga, pembinaan masyarakat yang mulia dan berbakti. Lalu yang keempat, pembinaan masyarakat Islam yang kuat, bersatu padu, setia pada agama dan juga setia pada tanah air. Demikian presentasi dari saya, lalu akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan daripada Nafiatul Istiqomah. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang perspektif Islam tentang pendidikan dan intelektualisme, kapitalisme, serta humanisme. Baik teman-teman, pertama saya akan menjelaskan tentang pendidikan menurut perspektif Islam, yaitu suatu tempat atau wadah yang menjadi kebutuhan wajib bagi setiap penerus bangsa, melandaskan hukum syariat Islam menurut Al-Quran dan juga hadis. Maksudnya yaitu bahwasanya pendidikan itu sangat penting atau menjadi kebutuhan wajib bagi setiap anak-anak muda atau penerus bangsa, tapi berlandaskan dengan syariat agama yang menurut Al-Quran dan juga hadis. Dan yang selanjutnya yaitu pengertian daripada intelektualisme, yaitu suatu pandangan yang menganggap bahwasanya ilmu adalah satu-satunya jalan menggapai suatu harapan dan juga keinginan. Maksudnya yaitu di sini menganggap bahwasanya intelektualisme itu menganggap bahwasanya ilmulah salah satunya jalan untuk menggapai suatu keinginan dan juga menggapai impian, menggapai suatu harapan. Itu yang menjadikan bahwasanya ilmu itu menjadi satu-satunya acuan. Berikutnya yaitu pengertian tentang kapitalisme, yaitu suatu sistem atau paham ekonomi yang mementingkan diri sendiri dan juga ataupun golongan. Maksudnya di sini yaitu suatu sistem yang hanya mementingkan diri sendiri dan juga golongan, tidak mementingkan orang-orang yang lain gitu misalnya ya. Dan yang selanjutnya yaitu tentang humanisme. Humanisme yaitu menganggap
individu memiliki nilai paling tinggi, mengabdi kepada perkembangan kreatif, perkembangan moral individu yang secara rasional. Yaitu maksudnya yaitu bahwasanya menganggap nilai diri sendiri itu lebih tinggi daripada orang lain. Mungkin ini yang bisa saya jelaskan tentang perspektif tentang pendidikan dan intelektualisme, kapitalisme, serta humanisme. Semoga teman-teman paham, dan jika belum paham bisa ditanyakan nanti di sesi tanya jawab. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang PAI berwawasan kebangsaan, PAI berwawasan demokrasi, PAI berwawasan HAM, dan PAI berwawasan multikulturalisme. Yang pertama, PAI berwawasan kebangsaan. Pendidikan Islam berwawasan kebangsaan adalah suatu cara pandang sistem pendidikan Islam yang mempunyai nilai-nilai visi sosial kemasyarakatan yang dilandaskan pada ajaran Islam sebagai sarana integrasi bangsa. Berarti, rasa kesatuan yang tumbuh dalam hati sekelompok manusia berdasarkan cita-cita yang sama dalam satu ikatan organisasi kenegaraan Indonesia. Yang kedua, PAI berwawasan demokrasi. Pendidikan agama Islam berwawasan demokrasi merupakan upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, dan menghayati ajaran agama Islam dengan berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi. 3. PAI berwawasan HAM berbicara tentang pendidikan agama Islam dalam kaitannya dengan penanaman nilai-nilai instrumental HAM tidak dapat dipisahkan dari konsep Islam tentang HAM itu sendiri. Dalam perspektif Islam, HAM diletakkan sebagai hurumat atau kemuliaan, kelapangan, penghormatan. Dalam konteks membangun pembelajaran pendidikan Islam berbasis HAM sebagai subjek studi, terdapat beberapa asumsi paradigmatik PAI kaitannya dengan prinsip-prinsip pokok HAM, yaitu yang pertama, penanaman sikap belajar hidup dalam perbedaan. Yang kedua, pembelajaran membangun saling percaya. Yang ketiga, membangun sikap saling mengerti. Yang keempat, menjunjung sikap menghargai. Yang keempat, PAI berwawasan multikulturalisme. Pendidikan agama Islam berwawasan multikulturalisme, yaitu pendidikan agama Islam yang dilandasi dengan nilai-nilai multikultural, sehingga mampu menghantarkan siswa kepada kesalehan individual maupun kesalehan sosial.